Selamat malam sebelum ini. Oke, Ibu Mentasi, pasca sidang putusan Ria Ricis dan Teguh Ryan muncul berbagai fakta baru terkait penyebab dan alasan si Ria Ricis menggugat cerai Teguh Ryan. Nah, salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah alasan tidak mendapatkan nafkah batin dari seorang suami pasca hamil trimester kedua. Menurut Ibu nih, seberapa penting sih menurut Ibu nafkah batin bagi seorang perempuan? Apakah bisa mempengaruhi psikologi atau seperti apa? Apalagi dalam kondisi pada saat itu hamil. Nafkah batin itu kan relatif ya. Bagi setiap orang yang dianggap sebagai nafkah batin itu kan ada yang menganggap oh ini cukup, ada yang menganggap ini tidak cukup. Jadi itu suatu hal yang relatif tergantung pada yang menerima. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini pasti nafkah batinnya memang kurang. Tapi kita membandingkan apakah bagaimana pendapat pria. Jadi kalau kita berhadapan dengan suatu pernikahan dan akhirnya terjadi perceraian, maka sebenarnya kurang adil jika kita menilai dari satu segi. Jadi misalnya istri yang banyak bicara itu juga sebetulnya kurang seimbang. Jadi mestinya dari kedua belah pihak kita mempertemukan untuk mendapatkan berita sebenarnya. Oke, wajar nggak apabila seorang istri menginginkan nafkah batin dari seorang suami? Mungkin seperti apa mungkin keinginan biologis dari seorang perempuan sendiri ya, Ibu? Karena itu kan relatif sekali. Ada yang membutuhkan yang nafkah batin yang besar, ada yang tidak terlalu besar, ada yang mentolerir saja. Jadi kita tidak tahu bagaimana kita bisa menilai. Kita tidak ikut melihat, kita tidak mempunyai scoring untuk hal itu. Tapi keinginan istri itu yang akhirnya menjadi faktor penyebab dia menggugat suami kan. Dia tidak mendapat nafkah batin itu disebutkan dalam gugatannya itu penyebab karena tidak mendapat nafkah batin. Sekarang kalau kebutuhannya besar, apakah suaminya salah? Sekarang kalau memang kurang bisa memberikan nafkah batin, bagaimana cara komprominya? Karena itu suatu yang sulit dinilai kecuali bagi mereka yang betul-betul menikah dan akhirnya mereka merasakan oh ini dianggap kurang, oh ini dianggap lebih. Artinya sangat wajar nggak ketika keinginan istri mendapatkan perhatian lebih dari seorang suami, artinya pengen juga tidur bareng, berdampingan, tapi selalu menggunakan anak di tengah-tengah untuk membatasi. Nah itu seperti apa Ibu melihatnya? Ya mungkin pihak suaminya kurang kuat bisa juga. Kita kan tidak tahu, tapi sekarang bagaimana komprominya kalau seorang suami misalnya kurang kuat dan harus memberikan nafkah batin, kalau seorang suami kurang dalam memberikan harga diri yang tinggi, kurang dalam berprestasi, kurang dalam memberikan uang, bagaimana menilainya? Kan itu hal yang relatif. Artinya sangat wajar ketika istri menginginkan sesuatu yang lebih dari nafkah batin ini. Sebetulnya kalau memang terlalu sedikit itu memang wajar ya, tapi kita kan tidak tahu ada apa persisnya, itu kita tidak tahu. Tapi kalau sampai terjadi perceraian, artinya memang bagi istrinya ini memang kurang. Itu untuk recovery-nya sendiri seperti apa sih kalau misalnya dalam permasalahan perceraian, artinya untuk dia bisa bisa move lagi gitu. Kalau menurut Ibu sendiri kira-kira berapa lama nih butuh prosesnya, Bu? Mungkin mereka sudah berupaya, nggak tahu juga. Jadi terkadang kita susah ya. Kalau misalnya seorang suami akhirnya ternyata sakit-sakitan, terus dia bilang saya kerepotan karena harus mengasuh, padahal kita masih kawinnya masih baru beberapa tahun. Itu suatu hal yang sangat relatif. Jadi itu sekarang kembali ke perorangan. Tidak bisa kita buat secara eksak ini wajar untuk bercerai atau tidak. Kita lihat bahwa seorang istri ada saja yang misalnya suaminya akhirnya tiba-tiba lumpuh, dia kan tetap aja bertahan. Jadi
Sebetulnya tergantung pada kedua pihak bagaimana. Oke, Bu. Dan dalam hal ini terutama dari istrinya, apa akan konsekuen seperti orang zaman dulu sekali menikah akan menikah untuk seterusnya. Bu, apa biasanya faktor seorang suami itu malas atau untuk berhubungan dengan istrinya? Apakah terus dipicu pengen yang lebih dari istri atau seperti apa, atau rasa sesuai ekspektasi ketertarikannya gitu. kurang atau seperti apa? Ya, sekarang ada faktor yang sifatnya faktor biologis pada suaminya, ada juga masalah ketidakcocokan. Kalau misalnya mereka seringkali tidak cocok, seringkali clash, maka akhirnya otomatis faktor memberikan kepuasan itu juga kurang. Bu, boleh nggak sih seorang suami meminta istri tampil lebih cantik, mungkin ingin lebih berisi gitu, dan sehingga istrinya juga merasa minder dan pengen memperbaiki diri, operasi atau seperti apa? Permintaan boleh saja ya, tapi sampai seberapa jauh sih kita memaksakan istri, oh kamu harus operasi terus sampai jadi cantik? Apakah itu hal yang wajar? Kita lihat di sini kewajaran pada umumnya. Nah, ini juga muncul terkait ini Bu, keterlibatan orang tua nih, ikut campur orang tua, keterlibatan orang tua terhadap rumah tangga anak. Baik apa enggak sih sebenarnya keterlibatan orang tua ketika anak sudah menikah? Itu yang seringkali terjadi ya, terutama di bagian timur lah, kita kan orang timur ya. Kalau orang timur itu orang tuanya memang lebih sering melibatkan diri dalam hubungannya dengan masalah anak. Ada baiknya, ada kurang baiknya. Baiknya itu terutama dalam mengasuh anak. Jadi kita lihat kalau dulu ini perubahan-perubahan zaman. Kalau dulu orang tidak mau ada mertua, ada apa ikut campur. Tapi sekarang di negara-negara yang akhirnya pembantu kurang, mereka malah mengatakan saya enak, saya punya mertua. Jadi kita melihat mertua itu sebagai hal yang untuk kebutuhan apa. Kalau dia mempunyai pembantu banyak, ya barangkali orang tua itu dianggap hanya merepotkan. Tapi kalau dia tidak punya pembantu, dianggap untung saya punya mertua. Tapi untuk di sini mungkin masalahnya adalah bahwa seringkali mertua mau ikut campur. Itu yang menyebabkan bahwa antara suami istri terkadang clash. Jadi mestinya mertua ikut menyesuaikan diri demi untuk anak. Nah Bu, apabila seorang suami lebih membela orang tuanya dan menganggap orang tua itu tidak pernah salah, benar terus, sehingga membuat sang istri merasa sakit hati karena dimusuhin terus sama suaminya, seperti apa Bu? Itu namanya suami itu harus bijak. Bijak untuk menjadi penengah antara orang tua dan istrinya. Jangan akhirnya dia memihak pada orang tuanya atau terlalu memihak pada istrinya, tapi bijak dan menerangkan pada mereka. Jadi sekarang tinggal kemampuan dari suaminya bagaimana untuk bersikap bijak pada orang tua dan pada istri. Oke, selain itu juga faktor ketimpangan ekonomi, mungkin karena penghasilan istri lebih besar daripada suami. Nah, wajar nggak ketika seorang istri membantu suami dalam nilai yang cukup besar 500 juta kepada suami ketika tidak ada penghasilan? Itu wajar atau seperti apa? Niatnya baik? Itu pun suatu yang relatif ya. Kalau dulu itu sama sekali tidak wajar. Tapi sekarang dengan banyaknya pria yang tidak bekerja, maka itu menjadi tambah lama tambah wajar. Bahwa akhirnya wanita diberikan kesempatan untuk berkarir, itu tambah lama tambah menjadi suatu yang tidak aneh. Jadi dalam hal ini kalau memang sudah terjadi seperti itu, tinggal toleransi dari istrinya untuk menerima suami dengan penghasilan kurang. Tapi yang terkadang dirasakan kurang adalah bahwa istrinya itu terkadang harus bersikap sebagai istri dalam arti kata mencari penghasilan, dan akhirnya di rumah dia juga harus bekerja penuh sebagai seorang istri. Jadi di sini harus dilihat keseimbangannya. Kita lihat kalau di luar negeri terjadi keseimbangan.
Kalau istri bekerja, maka suaminya mengasuh anak, suaminya mengurus rumah tangga. Tapi di sini masih belum sebaik itu dalam membagi pekerjaan antara suami dan istri. Oke, kalau melihat dari apa itu kasusnya kan pendapatan istri lebih gede, suami kecil. Nah, pengadilan juga mewajibkan seorang suami memberikan nafkah 10 juta per bulan. Itu apakah akan memberatkan seorang suami atau seperti apa? Itu seperti apa ininya? Kalau masalah nafkah. Sekarang masalah jumlah, jadi kita kembali pada secara hukum suami harus memberikan nafkah. Tapi sekarang kalau suaminya tidak punya pekerjaan bagaimana? Atau kalau suaminya penghasilannya kurang, jelas harus diberikan juga yang sedikit. Apalagi kalau kita lihat dari segi 10 juta, itu kan kurang untuk kehidupan seorang selebritis ya. Jadi dalam hal bahwa diberikan jumlah kecil, itu disesuaikan dengan penghasilan suami. Tinggal kita lihat, kalau penghasilan suami rendah, ya diberikan juga rendah. Masa kita bisa memaksakan suami itu memberikan gaji yang besar, padahal penghasilannya tidak besar. Oke, di situ juga disebutkan bahwa kurangnya perhatian suami ini, perhatian ayah terhadap anak. Seberapa besar mungkin pengaruhnya bagi sang anak ketika karena itu kembali lagi sebagai sesuatu yang relatif. Apakah diinginkan karena di sini kan istrinya mempunyai penghasilan. Biasanya kalau dia bekerja cukup lelah, maka dia juga mengharapkan suaminya bantu dong. Jangan seperti sistem dulu di mana istri itu cari uang, istri itu mengasuh anak, istri itu ngurus rumah tangga. Itu kan berlebih, bagi ke pekerjaan. Kalau itu sudah dibagi, itu pun belum tentu istri menerima, karena semua tergantung pada mau menerima seorang suami dengan penghasilan lebih rendah atau tidak. Oke.